Sebelum Islam, Banyumas berada di bawah kendali kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat Banyumas, khususnya Wirasaba dan Pasir Luhur, memiliki peran terbatas dalam hal sosial politis karena tunduk pada kebijakan pemerintah pusat atau kerajaan Hindu-Buddha pada masa itu. Kondisi geografis yang terisolasi oleh pegunungan di utara hingga selatan membuat Banyumas kurang strategis sebagai pusat kegiatan sosial politik. Meskipun wilayahnya subur, ekonominya tinggi, terutama dalam pertanian dan perkebunan, Banyumas memiliki peran yang terbatas dalam ranah politik pada masa itu. Kondisi sosial masyarakat Banyumas diciri khaskan dengan bicara yang keras, jujur, apa adanya, dan lain sebagainya. Pada saat itu, mata pencahariannya yaitu bertani dan berkebun. Kemudian dulu sebelum Islam dan masa penjajahan Eropa, sungai jadi jalan utama komunikasi antar daerah. Misalnya Sungai Berantas dan Bengawan Solo membantu Majapahit dan Mataram jadi kerajaan yang besar. Tetapi sungai yang pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala yang besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Dulu transportasi juga kurang, jadi hanya bisa mengandalkan cuaca pada hasil pertanian dan pendapatan. Perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat di masa kerajaan besar di Jawa, seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit. Mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Profesi pun berkembang bukan cuma petani, tapi ada juga yang menjadi pedagang, eksportir, atau penguasa kapal angkut barang. Wali Songo adalah 9 ulama pelopor Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Kemudian sebelum Wali Songo terdapat juga jejak-jejak Islam sebelum Wali Songo, seperti masa Harun ar-Rasyid di Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang makmur pada masa itu. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 dalam sejarah Islam yang dianggap sebagai titik puncak kemajuan peradaban Islam. Meskipun masa pemerintahannya singkat, namun Harun ar-Rasyid mampu menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa, bahkan menjadi pesaing dari Bizantium. Bahkan kemakmuran Baghdad tidak hanya menciptakan interaksi bisnis saja, tapi juga interaksi sosial dan budaya antar penduduk Baghdad dengan penduduk mancanegara. Singkat cerita, terjadi konflik keagamaan di Tanah Jawa. Menjelaskan konflik keagamaan di Tanah Jawa pada masa kejayaan Mataram Hindu, termasuk konflik antara Hindu Wisnu dan Hindu Siwa. Prabu Kartanegara mencoba mengatasi konflik tersebut dengan membentuk agama baru, tetapi tidak berhasil. Kemudian, ketidakstabilan politik di Jawa dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad I yang berasal dari Turki untuk mengirim ekspedisi dakwah ke Jawa yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Tim ini berhasil menyebarkan ajaran Islam dan mengubah kondisi ekonomi di daerah-daerah seperti Majapahit, Gresik, dan Tuban. Kemudian, peran Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai awal dari periode dakwah Islam yang sistematis di Tanah Jawa. Kemudian timnya diidentifikasi sebagai representasi Wali Songo angkatan pertama. Proses dakwah inilah yang berlangsung melalui 6 angkatan dan menghasilkan kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya di Tanah Jawa. Yang pertama ada Syekh Makhdum. Peran besar Syekh Makhdum yaitu menaklukkan banyak adipati atau mengislamkan dan membuat tunduk dan patuh pada adipati. Kemudian yang kedua ada Syekh Abdus Somad dari Jombor, Cipete, Cilongok, Banyumas abad ke-16, yaitu peran besarnya mendirikan padepokan untuk sarana dakwah yang setiap harinya santrinya terus bertambah. Kemudian yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin Purbalingga, menantu dari Pangeran Jambu Karang, yang dikisahkan saat mereka berdua mencari cahaya ketika bertapa, kemudian mereka dipertemukan dan adu kesaktiannya yang akhirnya membuat Pangeran Jambu Karang masuk Islam. Yang keempat yaitu ada Syekh Abdul Kahfi Awal
yaitu peran besarnya yaitu mendirikan pondok pesantren Soal Mangu Kebumen. Kemudian yang kelima, Syekh Mubin Bulus, yaitu mendirikan pesantren di daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Peran besarnya yaitu dakwah teladan yang tidak kaku dan beradaptasi dengan masyarakat, dan dakwah melalui tulisan atau buku. Islamisasi di Jawa tidak berjalan linear, melainkan melalui fase sintesa mistik dan polarisasi. Sejak abad ke-14 hingga awal abad ke-19, terjadi sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dan Islam. Pada periode 1830 sampai 1930, polarisasi masyarakat Jawa meningkat, dipengaruhi oleh dinamika Islam di tingkat internasional, terutama di Arab. Kemudian pada abad ke-18 hingga 1837 muncul gerakan Wahabiyah dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, yaitu muncul pada pertengahan abad ke-18. Gerakan ini mengubah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syatariah dan Naksabandiyah di Minangkabau. Kemudian terdapat juga Perang Padri meletus sebagai konflik antara kelompok pembaruan damai dan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi. Selain itu, ada juga Perang Jawa dan intensifikasi keislaman. Perang Jawa atau Perang Diponegoro terjadi hampir bersamaan dengan Perang Padri di Sumatera. Kemudian pada abad ke-19, pesantren menjadi fenomena utama Islam Jawa dan jumlahnya yang meningkat. Kemudian muncullah kebangkitan organisasi modern seperti SDI, SI, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan NU pada abad ke-20. NU muncul pada tahun 1926 sebagai respons terhadap tantangan kaum modernis, sering disebut sebagai kaum tradisionalis. Kemudian pada abad ke-20, batik menggantikan industri gula sebagai penggerak utama ekonomi di Sokaraja pada akhir 1920-an. Pengusaha batik yang sukses memiliki kaitan dengan gerakan tarekat menciptakan jaringan sosial dan ekonomi yang kuat. Kemudian Orde Baru pada pertengahan dekade 1960 mengakhiri kejayaan para penguasa batik dengan kebijakan pasar yang memukul mereka secara ekonomi. Islamisasi di Sokaraja terikat erat dengan sejarah represi politik, kerjasama politik, dan patronase negara. Gerakan purifikasi Islam menjadi fenomena yang terus berlangsung dalam sejarah peradaban Islam, termasuk juga di Indonesia. Nah, gerakan Puritanisme muncul sebagai fenomena yang dipelopori oleh gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Tujuannya adalah mengembalikan umat Islam ke identitas Islam otentik melalui penerapan kembali hukum syariah. Gerakan Puritan global ditandai oleh tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini berusaha menjauhkan tradisi yang dianggap mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat. Gerakan Puritan ini semakin marak sejak awal 1980-an di Indonesia. Contoh studi kasus yaitu ada Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. MTA atau Majelis Tafsir Al-Quran didirikan pada 19 September 1972 oleh Abdullah Tafail Saputra di Solo. MTA fokus pada tafsir Al-Quran dan mempromosikan Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian MTA yang berasal dari Surakarta atau Solo kemudian berkembang dan menyebar sampai ke wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Pada saat itu sangat masif di kampus-kampus. Yang selanjutnya Al-Irsyad Al-Islamiyah didirikan pada tahun 1932 di Purwokerto oleh etnis Arab Hadramaut. Al-Irsyad menekankan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam pergerakannya. Muhammad Ali mendefinisikan Islam moderat sebagai mereka yang tidak mengadopsi visi dan tindakan garis keras. Islam moderat di Indonesia menekankan perilaku normal, toleransi, dan menghindari kekerasan. Munculnya berbagai konsep seperti Islam pribumi, Islam rasional, hingga Islam plural dapat dikategorikan sebagai Islam yang moderat. Gerakan Islam yang moderat itu contohnya seperti Muhammadiyah dan NU. Perkembangan NU di Banyumas tetap
kuat secara agama dan ekonomi. Kemandirian ekonomi, lembaga pendidikan, berupa pesantren dan nilai-nilai tradisional menjadi modal kuat bagi NU. Kemudian perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Muhammadiyah tumbuh pesat di Purwokerto dan Banyumas. Cabang Muhammadiyah Purwokerto resmi berdiri pada 1922. Pada 1953, Muktamar Muhammadiyah ke-32 dilaksanakan di Purwokerto, menandai pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini. Muhammadiyah di Banyumas memiliki beragam amal usaha, termasuk sekolah, rumah sakit, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, Indonesia sebagai rumah bagi Islam moderat tercermin dalam nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kontribusi positif organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemikiran Islam liberal di Indonesia dipengaruhi oleh pemikir Barat yang mengusulkan liberalisasi Islam. Gerakan ini cenderung berasal dari pengaruh luar daripada perkembangan alami dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia. Ada sejumlah sarjana dan pemikir Muslim yang mendukung Islam liberal, termasuk Nasir Hamid Abu Zaid, Muhammad Arkum, Abdurrahman Wahid, Ulil Absar Abdallah, dan lain-lain. Golongan Islam liberal tidak menolak agama secara langsung, melainkan melindungi diri di balik gagasan meninjau kembali agama, menafsir ulang Al-Quran, dan menilai ulang syariat dan hukum fikih. Islam liberal menganggap agama harus disesuaikan dengan realitas zaman, meskipun melibatkan menafsir ulang atau bahkan menghapus hukum-hukum yang dianggap tidak sesuai dengan zaman, hak asasi manusia, dan perkembangan global.